Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Saraswati Diana Pangestu dengan NIM 20120221215 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan membahas topik tentang penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik semakin tergerus. Pasalnya, pesona bahasa asing pada ruang publik seperti di spanduk, baliho, reklame, nama toko, nama perumahan, nama instansi pemerintah, swasta, dan lain-lain merupakan fenomena kebahasaan yang tidak dapat dihindari. Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik tergeser oleh penggunaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris yang merupakan dampak dari ketidaksiapan mental masyarakat Indonesia dalam menghadapi perdagangan bebas dunia. Seperti halnya pada penulisan bahasa Indonesia yang penggunaannya tidak sesuai seperti kaidah pembentukan kata bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah morfologinya. Dan penggunaan kata baku pun begitu. Masih banyak orang yang menggunakan kata-kata yang tidak baku, yang tidak sesuai dengan kaidah. Kata baku digunakan untuk penulisan ataupun pengungkapan kata-kata yang bersifat resmi, baik dalam suatu tulisan atau dalam pengungkapan kata. Contoh kata yang tidak baku: praktek dan jam. Kata praktek dan jam pada gambar di atas merupakan kata yang tidak baku. Kata praktek seharusnya ditulis praktik, dan kata jam menunjukkan alat pengukur waktu seharusnya ditulis pukul. Yang kedua, ada bis. Kata bis yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga menerangkan bahwa artinya pipa besar. Oleh karena itu, kata bis yang ada pada gambar di atas adalah kata yang tidak baku. Seharusnya kata bis itu diganti menjadi kata bus, yang artinya sebuah kendaraan besar. Yang ketiga, ada apotik. Kata apotik pada gambar di atas adalah kata yang tidak baku. Seharusnya kata tersebut ditulis apotek yang merupakan kata bakunya. Jadi, bagaimanakah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Bahasa yang baik dan benar memiliki ciri-ciri, yakni penggunaan kaidah tata bahasa normatif, yakni dengan penerapan pola kalimat yang baku. Contoh kalimat: acara itu sedang kami ikuti dan bukan acara itu kami sedang ikuti. Yang kedua, penggunaan kata-kata baku. Contoh: cantik sekali, bukan cantik banget. Uang, bukan duit. Serta tidak semudah itu, bukan enggak segampang itu. Yang ketiga, penggunaan ejaan resmi dalam ragam tulis. Penggunaan ejaan resmi dalam ragam tulis, ejaan yang kini berlaku dalam bahasa Indonesia adalah ejaan yang disempurnakan atau EYD. Bahasa baku harus mengikuti aturan ini. Yang keempat, ada penggunaan lafal baku dalam ragam lisan. Meskipun hingga saat ini belum ada lafal baku yang sudah ditetapkan, secara umum dapat dikatakan bahwa lafal baku adalah lafal yang bebas dari ciri-ciri lafal dialek setempat atau bahasa daerah. Contohnya, habis bukan abis, kali bukan keles, kalau bukan kalau, tidak bukan gak. Yang kelima, penggunaan kalimat secara efektif. Di luar pendapat umum yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu bertele-tele, bahasa baku sebenarnya mengharuskan komunikasi yang efektif. Pesan pembicara atau penulis harus diterima oleh pendengar atau pembaca persis sesuai yang dimaksud aslinya. Sekian yang dapat saya presentasikan tentang materi penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun tulisan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.